Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian manajemen perubahan, pendekatan, dan jenisnya yang kerap digunakan pada manajemen organisasi atau perusahaan. Baik, pengertian manajemen perubahan, pendekatan, dan jenisnya yang kerap digunakan pada manajemen organisasi atau perusahaan. Aktivitas manajemen dalam sebuah organisasi dan perusahaan memang memiliki pengaruh yang krusial. Melalui manajemen yang baik dan optimal, kinerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang sudah pasti akan meningkatkan dan mampu berjalan dengan lebih lancar. Oleh karena itu, pihak pengelola perusahaan maupun organisasi wajib memahami bagaimana cara melakukan manajemen secara tepat agar perkembangannya bisa menjadi lebih pesat. Manajemen sendiri memiliki berbagai jenis dengan manfaat dan metode yang beberapa. Salah satu contohnya adalah manajemen perubahan yang kerap dianggap sebagai faktor penentu utama dalam keberhasilan sebuah bisnis atau kegiatan organisasi apapun. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan manajemen perubahan itu? Apa saja pendekatan strategis yang umum dilakukan pada manajemen perubahan? Jenis-jenis hingga tahapan dan fase yang ada di dalamnya. Buat kamu yang ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu manajemen perubahan, simak penjelasan lengkap berikut ini. Sebelum membahas tentang apa itu manajemen perubahan, kamu harus lebih tahu pengertian manajemen dan juga perubahan secara sederhana. Yang dimaksud dengan manajemen adalah sebuah proses untuk mengelola maupun bentuk pengelolaan terhadap sebuah hal, sementara perubahan adalah sebuah proses, upaya atau transformasi pada suatu hal yang menjadi hal yang lain. Jadi bisa diartikelkan jika manajemen perubahan adalah suatu upaya, usaha, atau pendekatan yang dilakukan dengan sistematik dan struktur dan diaplikasikan untuk membantu individu maupun tim. Jenis manajemen ini bisa dilakukan dengan menerapkan berbagai sarana yang ada, termasuk sumber daya serta pengetahuan guna. Perubahan pada kondisi saat ini menunjukkan sebuah kondisi yang jauh lebih bagus secara efisien dan efektivitasnya. Manfaat manajemen perubahan tentu tidak lain untuk memperkecil dampak terhadap proses perubahan tersebut. Manajemen perubahan adalah sebuah bentuk upaya yang dilakukan untuk mengelola segala akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan pada sebuah perusahaan. Jenis manajemen ini bisa dibilang sebagai proses, alat, maupun teknik dalam mengelola sumber dana manusia di segi proses perubahan agar mampu mencapai hasil yang diperlukan serta untuk merealisasikan perubahan dan efektif pada sebuah tim, individu, maupun sistem dengan skala lebih luas. Secara mendasar, kamu bisa memahami manfaat manajemen perubahan sebagai suatu proses menggunakan pendekatan manajemen yaitu planning, evaluating, organizing, dan juga controlling. Manajemen tersebut diadopsi agar mampu melakukan sebuah perubahan terhadap perusahaan atau organisasi. Dilakukannya manajemen perubahan ini adalah untuk mencapai solusi bisnis atau perusahaan yang dibutuhkan agar mampu meraih kesuksesan melalui cara yang lebih terorganisir. Hal tersebut bisa dilakukan dengan metode pengelolaan dampak dari perubahan terhadap semua pihak yang ada di dalamnya. Strategi rasional empiris diaplikasikan berdasar keyakinan jika perilaku individu bisa diprediksi serta akan memberi perhatian khusus terhadap kepentingannya sendiri. Melalui pemahaman perilaku tersebut, manajemen bisa membuat perubahan terhadap
Sebuah strategi untuk melangkah sejumlah komponen terhadap pendekatan tersebut meyakini jika semua target perubahan bakal terselimuti berbagai mitos, ketidaktahuan atau kebenaran semua. Meski begitu, rasionalitasnya akan terpelihara. Semua target perubahan ini juga akan mengikuti individu itu sendiri. Apabila diberitahukan sesuatu dan sering kali individu tersebut tak memahami apa yang paling baik untuk diri mereka. Melalui strategi ini, pada pula individu bisa berubah sendiri ketika mendapatkan kombinasi yang informatif dan efektif. Selain itu, jika dan insentif, maka perubahan ini bisa dianggap sebagai suatu hal yang memadai dan layak dilakukan secara untuk strategis, normatif, edukatif, lebih fokus terhadap pemberian pengaruh atau contoh perilaku oleh manajer. Perubahan melalui berbagai cara tertentu, kemudian melalui contoh kasus manajemen perubahan tersebut, para anggota akan mengikuti dan turut melakukan perubahan. Pasalnya, individu akan berubah ketika ada sebuah perubahan yang muncul untuk suatu hal yang lebih baik. Perubahan ini akan terjadi pada seorang dalam sebuah kelompok yang diikuti oleh anggota kelompoknya melalui sistem keyakinan dan nilai. Sekian video dari saya, Muhammad Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.